FM Radio El Gangga. Hai mitra sejaman siar, balik lagi bareng Devina di segmen mengaji ya. Masih dalam program Nyongsong, karena Devina bakal nemenin mitra sampai jam 7 malam nanti. Baik, sebelumnya Devina gak sendiri ya. Di segmen mengaji ini pasti selalu ditemenin sama Bapak Ustadz Gus Edward Abu Bakar. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik Pak Ustadz, sebelum kita mulai nih ngajinya, boleh di-spill dulu mungkin apa yang mau kita bahas di hari ini? Judulnya itu 5 panggilan kuburan. Oke, 5 panggilan kuburan ya. Oke, buat mitra sejaman siar nih yang mau bertanya bisa langsung aja ya nanti ke WhatsApp kita di 0811186003. Nanti Devina bacain ya pertanyaan dari mitra. Kalau misalkan mitra mau tanya juga di luar tema, boleh banget ya Pak Ustadz ya. Boleh banget, disambut baik juga oleh Bapak Ustadz. Oke, baik Pak Ustadz, mungkin boleh dipersilakan langsung saja kita mulai segmen mengaji ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizur ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang saya hormati mitra Gangga di mana saja Anda berada, semoga Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, segala doanya, harapannya, juga cita-citanya semoga Allah ijabah. Dan mudah-mudahan zahir batinnya dunia akhiratnya Allah berikan kebahagiaan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di studio ada Kak Devina, ada Bang Tian. Mudah-mudahan mereka beserta keluarga besarnya juga diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, segala doanya, harapannya, juga cita-citanya semoga Allah ijabah. Dan mudah-mudahan zahir batinnya dunia akhiratnya semoga Allah berikan bahagia dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik mitra, hari ini judulnya 5 panggilan kuburan kepada kita. Kubur memanggil setiap hari dengan 5 panggilan. Sebelum kita masuk, apa saja yang dipanggil kuburan kepada kita? Bahwasanya dunia itu hanya sementara dan tidak lain tidak bukan hanyalah tempat bersenda gurau atau tempat pentas untuk diri kita. Siapa yang pentasnya baik, maka insya Allah mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila pentasnya buruk atau tidak menghibur atau tidak mendapatkan apresiasi dari penglihatan makhluk-makhluk Allah yang lainnya, maka juga tidak mendapatkan prestasi dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwasanya setelah kehidupan di dunia ini kita berjumpa dengan kematian. Kematian ini bukan untuk roh kita tetapi untuk jasad kita, badan kita. Bahwasanya dalam surat Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Semua itu akan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Yaitu adalah yang menciptakan kematian, dan pasti kematian itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kematian itu adalah nyata. Al-mautu baktatan. Kematian itu datangnya tiba-tiba, tidak ada janjian, tidak ada namanya pemberitahuan dan lain sebagainya. Renungan untuk kita bersama-sama. Mungkin judulnya pembahasan pada hari ini sangat luar biasa, mengerikan. Bukan hanya mengerikan yang kita dengarkan, tapi kita sadari bahwa
kematian itu ada, apa yang kita akan bawa, bekal apa yang sudah kita peroleh, karena kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Ghashiyah Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Kita akan kembali kepada Allah dan semua diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya menggambarkan sebuah analogi, sebuah logika. Apabila kita keluar dari rumah, izin kepada istri kita, bilang kepada istri kita, "Neng, abang mau nyari rezeki, mau keluar dulu." Pasti istri kita tuh mengizinkan, silakan bang, hati-hati, jangan macam-macam. Begitupun hidup kita. Ketika kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diminta pertanggungjawaban. Ketika kita sudah keluar dan akan kembali kepada Allah, pertanyaannya adalah apa yang kita bawa setelah kembali. Contoh halnya ketika kita sudah keluar, kita kembali ke rumah. Kita bilang ke istri kita, "Neng, gak ada yang abang bawa." Masa iya seorang istri nerima aja? Ya walaupun insya Allah di zaman sekarang ini masih ada istri yang solehah. Pasti manusiawinya dia tidak menerima, "Kok abang gak bawa apa-apa, terus kita makan dari mana? Kebetulan ini token mau habis," dan lain sebagainya. Pertanyaan dan pertanyaan. Misalkan kita kembali ke rumah, misalkan kita bawa uang 50 atau besarnya 100.000, itu pun tidak cukup. Bukan berarti istri kita atau keluarga kita tidak bersyukur, bukan. Ini berbicara hitungan, bukan perhitungan. Begitupun kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila kita kembali tidak ada amal yang dibawa, maka kita mendapatkan pertanyaan dan pertanyaan, bahkan mendapatkan kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Terus apabila kita membawa kembali kepada Allah, itu yang kita bawa adalah amal yang sedikit. Lalu masih banyak pertanyaan dan pertanyaan. Begitupun diri kita. Ketika kita sudah kembali, baik sedikit ataupun banyak amal kita, semua ditanyain, semua diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan kembali kepada Allah walaupun amal kita sedikit. Semoga doa kita adalah mudah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena apa? Baiknya di alam kubur, insya Allah di alam selanjutnya kita akan baik. Apabila tidak baik di alam kubur, naudzubillah, kehidupan atau alam-alam yang lain juga tidak akan baik. Kita masuk ke judulnya, yaitu kubur memanggil setiap hari dengan 5 panggilan. Yang pertama, kubur menyatakan dirinya adalah rumah sendirian. Maka kuncinya adalah ketika kita dikubur sendirian, teman kita adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Nanti Al-Quran akan menemani kita. Pernah saya ceritakan bahwa Al-Quran itu akan menemani sampai yaumil qiyamah. Kita aturan takut jadi nggak takut, karena dia selalu menghibur, dia selalu memberikan motivasi, bahkan semangat kepada kita. Maka dikit ataupun banyak kita mulai untuk membaca Al-Quran. Yang kedua, kubur adalah rumah kegelapan, maka terangilah dengan sholat malam. Sholat malam itu, qiyamul lail itu adalah salah satu sholat tahajud, sholat hajat, mungkin ada istikharah dan lain sebagainya. Kita perbanyak sholat malam, walaupun perbanyak ini bukan berarti di nanti malam misalkan sampai 1000 rakaat, tidak. Lebih baik setiap malam 2 rakaat, tapi istiqomah, tapi biasa dan terbiasa. Yang ketiga, kubur adalah rumah debu. Ya, bagaimana tidak rumah debu, karena kita di tanah. Bawalah alas dengan banyak beramal soleh. Jadi kita mau aman dari debu itu, maka banyaklah membawa amal soleh. Salah satunya amal-amal soleh itu berbaik sangka kepada siapapun, kepada makhluk Allah, terlebih lagi khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah amal soleh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita tidak punya daya selain
kita minta pertolongan Allah, dan hidup kita itu hablum minallah wa hablum minan nas, berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan manusia dan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Yang keempat, kubur adalah tempat hewan berbisa, maka bawa penawarnya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nanti di kuburan itu ada kalajengking, kelabang, kecoa, ular mungkin, tikus dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk menghancurkan itu jenazah. Apakah kita merasakan? Ya bisa merasakan, karena di dalam kubur itu ada azab, ada nikmat. Mudah-mudahan kita dapatnya nikmat, tapi jangan amin doang gitu ya. Kita proses dari sekarang sedikit-sedikit lah. Salah satunya tadi kita banyak baca Al-Quran, kita bangun tengah malam sholat malam. Yang ketiga itu beramal soleh. Yang keempat itu banyak-banyak memperbanyak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kelima, kubur adalah rumah pertanyaan munkar dan nakir. Maka perbanyaklah di dunia membaca La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, supaya bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Salah satunya apa? Misalkan ada acara kematian, kita datang tahlilan. Nah, di tahlilan itu kan banyak kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, dan juga banyak membaca sholawat. Ataupun kita datang ke majelis-majelis ilmu, yaitu taman-taman surga, kita biasakan lidah kita untuk membaca kalimat-kalimat thayyibah, sehingga nanti ketika kita di alam kubur ditanya munkar nakir, insya Allah kita bisa menjawab, karena kita terbiasa ketika kita hidup mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah itu. Ada sebuah pertanyaan, apakah boleh kita mendoakan orang mati? Jawab tegas, tidak boleh, karena mendoakan itu yang baik-baik saja. Jadi doain orang mati nggak boleh, ya. Jadi doain orang itu biar sehat, bukan doain orang mati. Maksudnya gini, ini pertanyaan konyol ya, lucu aja. Yang apabila ada orang mati didoakan, ya apabila ada orang mati terus kita doakan, boleh. Tapi kalau mendoakan orang mati nggak boleh. Bahaya ya. Bahaya. Jadi contoh, yang amit jangan orang yang di sini. Misalkan ada orang, gue doain lo biar mati kan gitu. Jadi doain orang mati nggak boleh. Tapi mendoakan orang mati, mendoakan orang mati didoakan itu boleh. Menyetir keterangan sebuah kitab, ada sebuah keluarga almarhum atau almarhumah yang mengeluarkan sedekah setelah meninggal, yaitu dilaksanakan baca doa 3 hari, maka ganjaran untuk mayit mengalir sampai 7 hari. Jadi 1 hari sampai 3 hari, sampai 3 hari kita bacakan sampai 7 hari. Terus mengeluarkan sedekah setelah 25 hari, ganjaran sampai 40 hari. Begitu pula sedekah pada 40 hari akan sampai selama 100 hari. Sedang sedekah pada 100 hari setelah wafat akan terus mengalir sampai 1 tahun. Yaitu kita sering dengar namanya ketemu tahun atau haul. Sedekah peringatan 1 tahun wafat akan mengalir hingga 1000 hari. Makanya kita kenal peringatan tahlilan sesuai hari-hari tersebut. Jadi ada yang 3 hari doang, ada silakan, gak apa-apa. Dengan harapannya kita pertama mendoakan, yang kedua insya Allah apabila kita mendoakan sampai 3 hari 3 malam, maka mendapatkan pertolongan Allah sampai 7 hari dan seterusnya. 7 hari kita laksanakan sampai seterusnya dan seterusnya. Maka ini adalah ajaran yang baik kita lakukan, karena kita baik mengambil acara tahlilan itu salah satunya apa? Pertama silaturahim, yang kedua memperbaiki iman Islam kita, yang ketiga kita sama-sama merenung bahwa si fulan sudah mati, lanjutnya nanti kita akan yang menyusul apakah kita banyak yang mendoakan itu. Apabila kita biasa mendoakan orang, insya Allah ketika kita mati juga banyak yang doain kita. Itu saja, wallahu a'lam bishawab, demikian. Oke, baik, terima kasih Pak Ustadz. Wow, akan menjadi pengetahuan baru juga ya buat Mitra Jaman Siar.
Oke baik Bos, berhubung sudah jam 18.28 ya, yang artinya sesi sudah mau berakhir. Ini ada satu pertanyaan dari Mitra Sujaman Siar yang tidak ingin disebutkan namanya nih Pak Ustadz. Devin langsung bacain aja ya Pak Ustadz untuk pertanyaannya. Kalau ngebahas nih Pak Ustadz, Assalamualaikum nih katanya. Waalaikumsalam. Katanya kalau ngebahas dunia kubur nih Pak Ustadz, sekarang kan lagi viral nih berita baru hari ini nih, katanya ada KDRT suami ke istri sama anaknya masih 1 bulan. Nah itu kira-kira nanti di kubur itu nanti dipertanggungjawabkan atau tidak? Karena kan di dunia kan sudah mempertanggungjawabkan ya, masuk penjara. Nah kira-kira di kubur itu apa masih dipertanggungjawabkan lagi atau tidak? Jadi ada amal kita yang dibalas oleh Allah di bumi saja, ada juga dibalas di kuburan juga, ada di yaumil kiamat juga nanti dibalas. Ada yang hanya di dunia, di kuburan tidak, di di yaumil kiamat tidak. Di dunia saja contoh, saya baca sholawat nih, ya Allah saya baca sholawat biar saya banyak duit. Nah di dunia dikasih tuh. Nanti di yaumil kiamah kan baca sholawat salah satunya manfaatnya mendapatkan syafaat atau pertolongan Nabi Muhammad. Di yaumil kiamah itu nanti kita manggilin Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Nabi Muhammad gak nengok-nengok, akhirnya di akhir dia nengok. Simpel tuh Nabi Muhammad setelah nengok, bukannya di dunia waktu itu udah dibalas. Nah jadi bicara amal dulu ya, amal yang baik. Ketika kita punya amal yang baik, misalkan baca ya Allah saya pengen wirid zikir gitu ya, baca ya Allah mudah-mudahan engkau ridho, itu aja dulu. Kalau Allah udah ridho, insya Allah Allah berikan keberkahan dan pertolongan. Nah ini ada suatu amalan yang buruk, yaitu KDRT terhadap istrinya dan anaknya. Di dunia dibalas, di kuburan pasti kecuali gitu ya, kecuali nanti sebelum mati, sebelum meninggal itu dia taubatan nasuha. Jadi pertama taubat itu kan menyadari akan perbuatan dan mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, saya sadar betul waktu itu jitakit istri saya gitu ya, terus nyubitin anak saya, ya Allah saya takut siksaan, saya yakin engkau pasti nyiksa gitu ya. Terus kalimat itu diucapkan, ampunin saya, maafin saya dan lain sebagainya. Insya Allah Allah maha baik. Kalau benar dia taubat yang sesungguhnya, insya Allah di kuburan tidak disiksa, di yaumil kiamat tidak disiksa juga. Tapi kalau ada juga tetap disiksa, ya tergantung ridho dari Allah. Ya, apalagi kalau selondong boy, nggak mohon ampun, nggak taubat kepada Allah, ya udah pasti digencet. Jadi siapapun waktu itu kita bahas juga di alam kubur itu, jangankan orang besar, anak kecil bayi yang baru keluar saja, lalu wafat, lalu mati, bumi itu gencet. Yang tidak ada dosa aja tetap digencet. Bagaimana yang banyak dosanya? Gencetannya itu seperti contohnya itu bumi mengencet itu, ini tulang iga ya, itu saking luar biasa gencetannya itu, pada bahasanya pada maur, pada hancur, melebur gitu. Iya, kalau melebur kan kayak kecil-kecil gitu, dia potok-potok gitu. Udah ada mental sana, ada mental sini gitu ya. Nah itu yang tidak berdosa, apalagi kayak saya nih, banyak dosanya, banyak salahnya. Ya kuncinya cuman pertama adalah kita berdoa kepada Allah. Yang kedua, ayo pelan-pelan kita kita perbaiki diri kita dengan ibadah kepada Allah dan memperbaiki hidup kita kepada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Begitu kan. Oke baik, nah sebelum penutupan nih Pak Ustadz, ada satu lagi nih pertanyaan dari mitra di daerah Durenjaya nih. Sebenarnya ini keluar dari tema sih Pak Ustadz. Pertanyaannya itu, Pak Ustadz saya mau bertanya, untuk sholat tahajud ya, emang nggak boleh untuk baca surat pendek aja, contohnya surat Al-Ikhlas. Nah itu gimana tuh Pak Ustadz? Boleh banget gitu ya. Karena apa? Islam itu bukan agama yang nyusahin. Contoh, kalau sholat duha, baca wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah terus gitu ya. Terus dia bisanya cuma kulhu sama anas, 3 kul ya, kul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan sama anas, qul a'udzu birabbin nas. Boleh banget kan, gitu ya. Jadi simpelnya Islam itu yang penting kita mau dulu, tapi jangan ngeringanin.
Tapi Islam tidak menyusahkan kita. Kita bisanya apa? Bisanya cuma baca Fatihah, surat pendek kan nggak bisa, nggak apa-apa. Jadi Islam itu luar biasa. Misalkan dalam sholat begini, ya Allah, saya belum bisa baca-bacaannya gitu ya. Tapi gerakannya dia apa? Udah gerak dulu aja. Coba biasain gerak, misalnya sholat tahajud 2 rakaat tuh. 2 rakaat salam kan gitu. Dia ingat cuma gerakan sama takbir doang, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, assalamualaikum kan gitu ya. Cuman bisanya itu udah lakuin. Masalah diterima urusan Allah. Masalah sah. Cuman orang bisa itu kan karena terbiasa kan. Karena dia udah biasa ngelakuin itu, pasti dia ada teguran buat diri sendiri, ya Allah. Saya baca ngapalin kulhu mah. Kan gitu ya, atau Al-Fatihahnya kan memang belum bisa misalkan. Saya hafalin lah. Ataupun sering dengerin suratul Fatihah atau surat-surat yang lain. Sehingga itu terbiasa, terekam, bisa lah dia. Inilah Islam. Begitu kan. Oke, baik Pak Ustadz, terima kasih. Semoga terjawab ya dari mitra di daerah Duren Jawa. Duren Jaya. Jauh banget. Jauh banget ya Pak Ustadz. Oke deh, baik Pak Ustadz, iya berhubung sudah jam 18.34, boleh langsung diberikan doa penutup saja untuk mitra Senja Mansia. Baik, mitra kita berdoa, kita niatin. Ayo, mudah-mudahan zahir batin kita Allah berikan kebahagiaan, Allah berikan kemudahan, bisa menjadi makhluk yang mendapatkan kemudahan dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidup kita, mati kita sampai yaumil qiyamah kita diizinkan oleh Allah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup bahagia, mati kita bahagia, dan sampai yaumil qiyamah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bahagia. Yakinin karena kita punya Tuhan yang maha baik, karena kita punya Tuhan yang maha memberi. Tidak ada pelit, tidak ada diumpat-umpatin, pasti dikasih semua oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita mau merayu dan beribadah kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.